Halo teman-teman, selamat datang di Belajar Bernalar. Satu segmen yang dikhususkan untuk kita menggunakan sedikit saja nalar kita dalam memahami berbagai konsep dan peristiwa yang kompleks dengan cara yang sederhana dan objektif. Saya Dava dari CoinLabs dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kita dapat memahami Bitcoin secara sederhana. Baik, sebelum materi presentasi ini dimulai, saya ingin mengingatkan bahwa seluruh materi presentasi pada video ini bukan merupakan saran jual atau beli aset tertentu. Video kali ini sebenarnya terinspirasi dari pengamatan saya sendiri melihat bagaimana orang-orang di sekitar saya sebenarnya sering sekali mendengar apa itu Bitcoin, ya. Bagaimana sebenarnya Bitcoin diperdagangkan menjadi satu aset dan lain-lain, tapi tidak banyak di antara orang-orang yang mendengar ini yang bisa menjelaskannya, ya, baik itu secara mendasar ataupun secara lebih mendalam. Jadi saya harapannya video ini bisa membawa sedikit insights bagi teman-teman untuk memahami bagaimana Bitcoin itu bekerja, apa itu Bitcoin, dan kenapa Bitcoin itu ada. Sedikit pengawal, ya, saya ingin menceritakan dulu bagaimana sebenarnya perkembangan internet, karena kita tidak bisa juga melepaskan bagaimana eksistensi Bitcoin itu sendiri terhadap eksistensi internet yang sudah kita kenal selama ini. Sejak kemunculan internet, kita mengenal setidaknya ada 3 perkembangan. Yang pertama adalah Web 1, Web 2, dan Web 3. Di mana di Web 1 ini, pada zaman-zaman awal perkembangan internet, kita melihat bahwa internet itu hanya digunakan untuk mempublikasikan satu hal tertentu yang sifatnya satu arah. Misalnya ada seseorang yang membuat sebuah artikel tapi tidak bisa direspon kembali, jadi sifatnya hanya satu arah, gitu ya. Misalnya kita mengenal Yahoo, Explorer, dan lain-lain. Nah, itu zaman-zaman awal perkembangan internet. Nah, kemudian internet berkembang, kemudian ditemukanlah yang namanya sosial media. Kita mengenal ada kemudian Facebook, ya, yang sekarang namanya Meta, ada Instagram, ada juga Snapchat dan lain-lain, ya, yang dimana itu sudah bisa melakukan interaksi dua arah. Ya, jadi ada yang mempublikasikan hal-hal tertentu misalnya, dan itu bisa direspon dengan emoticon, dengan diberikan komentar. Nah, itu kita sudah memasuki perkembangan zaman yang dinamakan Web 2. Tapi kedua tipe atau fase atau masa perkembangan internet ini di Web 1 dan Web 2 mempunyai karakteristik yang sama, yaitu kontennya tidak dimiliki oleh pembuat konten itu sendiri, tetapi dimiliki oleh platform yang menyediakan wadah bagi orang-orang yang ingin mempublikasikan kontennya atau ingin mengkonsumsi konten dari platform itu sendiri. Nah, itu dilihat sebagai satu kelemahan. Kenapa? Karena ternyata sistemnya sangat rentan terhadap cyber attack, ya, terhadap kerentanan cyber lainnya, karena hanya terpusat di satu pihak, dan ya, para pembuat konten itu sendiri tidak memiliki konten mereka karena kontennya dipegang oleh pihak kedua atau pihak ketiga, yang dimana itu adalah penyedia platform, ya. Nah, kemudian dari Web 1 dan Web 2 ini, kita sudah melihat tadi kelemahannya, ternyata terciptalah sebuah inovasi baru, ya. Di beberapa tahun lalu, kita mengenal istilah Web 3. Nah, perbedaan signifikannya adalah di Web 3, sifatnya tidak lagi terpusat di satu platform tertentu, tapi dia sudah bersifat terdesentralisasi. Artinya, konten-konten yang dipublikasikan kemudian bisa dimiliki oleh pelaku atau pembuat konten itu sendiri. Ini intermezzo saja buat teman-teman bagaimana kita melihat perkembangan dunia internet, ya, mulai dari Web 1, Web 2, dan Web 3, dan dimana di bagian Web 3 ini khususnya kita akan belajar mengenai bagaimana atau apa itu Bitcoin secara sederhana dengan cara yang disimplifikasi. Oke, sebelum kita memahami Bitcoin itu sendiri, saya rasa tidak lengkap, ya, kalau kita tidak bicara dari eksistensi atau konsepsi dari uang itu sendiri. Karena
ketika kita berbicara tentang Bitcoin, kita berbicara tentang yang namanya sistem finansial. Ya, kita ingin memecahkan permasalahan yang ada di sistem finansial kita sekarang, makanya terciptalah Bitcoin. Semangatnya seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus memahami terlebih dahulu ya, apa itu sebenarnya uang. Ya. Jadi saya sudah memberikan analogi di sini seperti yang teman-teman bisa lihat. Saya menganalogikan di sini adalah kamu ya sebagai seorang pekerja yang bekerja di satu company ya, dan tentu ketika kita bekerja, kita akan diberikan imbalan berupa uang oleh siapa? Oleh pemilik perusahaan atau bos kita. Di sini ya. Jadi ada kamu, ada company-nya, dan ada bosnya. Nah, ketika kamu bekerja, tentu kan kita akan dibayar dengan uang. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih uang itu sebenarnya kan? Nah, kalau kita ingin membreakdown ya secara esensial atau secara mendasar, kita bisa melihat bahwa kamu dibayar karena kamu telah memberikan value pada perusahaan itu. Benar dong, ya. Tapi pertanyaannya adalah kembali value itu apa sebenarnya? Kamu bekerja dalam 1 bulan penuh misalnya, memberikan energi kamu, artinya misalnya dari pagi berangkat ke kantor, ya, commute ke sana, lalu juga bekerja 9 to 5 misalnya, lalu pulang. Itu yang pertama sudah memakan energi ya. Belum kita mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Dan juga kamu tentu memberikan waktu di sana. Jadi secara sederhana sebenarnya kita dapat memahami apa yang kamu berikan ke company ya atau ke bos kamu adalah energi dan waktu kamu gitu. Jadi kita bisa memahami value-nya adalah di energi dan waktu, dan itu yang diberikan imbalan berupa uang ya. Jadi kamu bisa memahami di sini bahwa uang yang kamu terima dari hasil pekerjaan itu dapat dipersamakan dengan energi dan waktu yang kamu keluarkan. Jadi, secara sederhana adalah uang sama dengan energi plus waktu. Nah, ini persamaan yang bisa dipahami secara sederhana. Ya, jadi, kalian mulai saat ini bisa melihat bahwa uang yang kalian terima itu adalah energi plus waktu kalian, alias value yang sudah kalian berikan. Makanya kalian dibayar dengan setumpuk uang. Ya, seperti itu. Nah, uang, ya, kalau kita track back sedikit kembali ke sejarahnya, kenapa uang itu berharga? Ya, kembali lagi karena itu sulit didapatkan dan dia butuh waktu plus tenaga kalian. Begitu juga dengan yang lain misalnya. Di zaman yang lebih lampau, di zaman dahulu sekali, kita melihat banyak peradaban masyarakat menggunakan mata uang tertentu. Misalnya saja ada yang dulu menggunakan kulit kerang. Kenapa kulit kerang digunakan sebagai mata uang? Karena dia sulit didapatkan di zamannya. Dia butuh tenaga dan waktu untuk mendapatkannya. Begitu juga dengan emas sampai sekarang ya. Kenapa dia berharga? Karena dia sulit didapatkan plus butuh waktu dan tenaga. Begitu juga dengan mata uang fiat ya, walaupun bentuknya kertas, karena dia dijamin nilai oleh pemerintah ya, dan dia sulit didapatkan, dia butuh tenaga dan waktu, dan kalian dibayar dengan uang kertas fiat itu. Nah, lalu uang itu kan sebenarnya kita gunakan untuk melakukan transaksi. Ini kita sudah mulai masuk ke bagian intinya ya. Jadi ketika kalian ingin menggunakan uang itu sebagai medium transaksi di saat ini, di sistem finansial tradisional yang kita kenal saat ini, kita ketika ingin mengirimkan uang misalnya ya, kita membutuhkan pihak ketiga ya, di mana itu adalah bank. Misalnya ketika kalian ingin mentransfer, kalian harus menggunakan ATM, itu menggunakan pihak ketiga, yang dimana bank ya, ada bank A, bank B, dan bank C, yang dimana itu adalah pihak yang berada di luar kendali kalian, dan kalian tidak bisa melakukan transaksi ini tanpa keberadaan pihak ketiga itu sendiri ya. Jadi sebenarnya Satoshi Nakamoto atau pencipta Bitcoin itu sendiri di tahun 2008 hadir ya untuk memecahkan permasalahan ini. Ia tidak ingin ada pihak ketiga yang menjembatani transaksi kalian. Ia ingin memotong ya transaksi kalian, bank ini dihilangkan misalnya dengan yang namanya teknologi Bitcoin. Ya, jadi kalian bisa langsung melakukan transfer
peer-to-peer, antara orang per orangan, tanpa ada pihak ketiga, tanpa diintervensi oleh broker istilahnya ya, langsung bisa bertransaksi dengan Bitcoin. Ya. Jadi ini adalah semangat yang dibawa oleh Satoshi Nakamoto, sebenarnya seorang pencipta Bitcoin yang sebenarnya sampai sekarang tidak diketahui siapa dia. Bisa jadi orang perseorangan, bisa jadi kelompok tertentu yang pada saat itu menciptakan teknologi Bitcoin. Itu adalah semangatnya. Lalu secara lebih mendalam kita akan melihat sebenarnya bagaimana cara Bitcoin itu bekerja. Nah, ini merupakan dokumen ya yang pada tahun 2008 itu tiba-tiba saja muncul di internet nih, disebarkan oleh Satoshi Nakamoto. Jadi kayak out of nowhere ya, tahun 2008 ada seorang yang mengirimkan satu dokumen lengkap ya, berisikan tentang step by step atau guidance tentang apa itu Bitcoin ya, randomly, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, orang ini mengirimkan satu dokumen ini di forum yang berjudul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto, seseorang yang menggunakan inisial atau nama Satoshi Nakamoto. Nah, jadi pada masa itu sebenarnya Satoshi Nakamoto yang orang tidak ketahui ini menciptakan satu teknologi ya. Saya bisa menganalogikan seperti ini. Anggap saja ada satu orang namanya Satoshi Nakamoto ya. Ia mengumpulkan koin-koin berharga nih, koin-koin emas misalnya ya. Jumlahnya ada 21 juta. Hanya 21 juta gitu ya. Jadi si Satoshi Nakamoto ini dengan koin 21 juta itu menggali tanah gitu ya. Dia menggali tanah dan memasukkan koin itu semuanya dan ia menimbun kembali gitu. Jadi yang awalnya dia punya banyak harta ya, koin-koin emas berharga, ia timbun tanpa ada sebab tertentu ya. Dia dengan menimbun koin-koin ini membuat koin-koin ini sangat langka. Karena tidak ada di dunia luar dimanapun ya, koin-koin ini tidak bisa ditemukan lagi. Hanya 21 juta koin ini yang ditanamkan oleh Satoshi Nakamoto di bawah tanah. Nah, jadi pada saat itu Satoshi Nakamoto memberitahukan, saya ada menimbun loh koin-koin emas berharga yang tidak bisa kita temukan dimanapun di lokasi ini. Jadi saya beserta kalian, ayo kita gali ramai-ramai gitu ya. Bahkan si Satoshi Nakamoto juga ikut menggali lagi ya, bersama orang-orang yang dia ajak atau yang kita sebut di sini sebagai penambang atau miners ya, karena mereka ingin mencoba menggali koin-koin tadi ya. Kita analogikan koin-koin ini seperti Bitcoin gitu ya, karena Bitcoin juga jumlahnya hanya 21 juta. Jadi mereka menggali bersama-sama kembali. Nah, ketika mereka menggali, masing-masing ini mendapatkan sedikit-sedikit bagian. Masih banyak nih tertimbun di bawah tanah ya. Masih berjuta-juta lagi. Sedikit bagian masing-masing orang, sedikit bagian, termasuk si Satoshi itu sendiri. Ya, jadi ia walaupun penemunya ya, ia tidak mendapatkan bagian dari awal sedikit pun. Nah, orang-orang ini mendapat bagian yang di tanah tadi semakin berkurang ya, karena cuma 21 juta, sisanya keluar ya, diperdagangkan di pasar di antara orang-orang ya. Muncul orang-orang yang bukan penambang juga, mereka mentransaksikan koin ini. Kenapa? Karena koin ini dianggap sangat berharga, sangat sulit didapatkan ya. Butuh energi dan waktu untuk mendapatkannya. Sama seperti konsepsi yang dijelaskan di awal tadi. Kenapa kulit kerang berharga? Kenapa uang kertas fiat berharga? Kenapa emas itu berharga? Karena ia butuh waktu dan tenaga mencarinya. That's it gitu. Jadi sesuatu itu bisa menjadi mata uang ya ketika dia scarce, ketika dia sulit didapatkan, ketika dia membutuhkan energi dan waktu, dan dia diinginkan oleh banyak orang ya. Jadi adapun orang-orang di sini mereka nggak menjadi miners atau penambang, mereka mentransaksikan koin-koin itu karena dianggap berharga. Nah, uniknya orang-orang ini menggunakan energi dan waktunya. Tapi energi dan waktu yang dimaksud di sini adalah energi listrik ya, dan waktu yang mereka gunakan untuk memining Bitcoin atau menambang Bitcoin ya secara elektronik. Ya. Jadi mereka mentransaksikannya. Adapun orang-orang yang bertransaksi di antara orang-orang ini plus dalam sistem yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto,
kalaupun orang-orang ini bertransaksi di antara yang bukan penambang pun misalnya, itu harus ada pihak yang memverifikasi, ya. Jadi ada banyak pihak yang memverifikasi, ya. Jadi setiap pihak yang memverifikasi transaksi ini akan mendapatkan bonus tuh dari tanah, akan keluar beberapa koin, beberapa pecahan koin untuk bonus para verifikator yang memverifikasi transaksi antara orang ke orang, gitu ya. Nah, jadi semua pihak diuntungkan di sini, baik itu yang bertransaksi, baik itu yang memverifikasi, baik itu yang menambang. Jadi semua pihak itu mendapat bagiannya masing-masing. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham sampai di sana. Ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah kalau orang-orang bertanya, ya sebenarnya underlying Bitcoin itu apa? Ini aset yang nggak ada underlying dan lain-lain. Sebenarnya kurang tepat, teman-teman ya, karena sebenarnya Bitcoin punya underlying. Underlying Bitcoin itu apa? Underlyingnya adalah energi listrik dan waktu yang telah dikeluarkan oleh para penambang atau miners ini. Karena tidak mudah, teman-teman, ternyata untuk mendapatkan satu Bitcoin dari sistem yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto tadi. Ya, bahkan dia sendiri juga tidak dapat mengambil ya emas itu, dia harus menggali kembali, karena kalau kita bicara secara konsepsinya, sistemnya itu sudah dibuat transparan, jadi semua orang itu bisa mengecek. Bahkan Satoshi Nakamoto sendiri tidak dapat mengubah kode-kode yang berada di dalamnya, ya. Jadi sekian dari saya, semoga ini dapat memberikan gambaran bagaimana teman-teman memahami Bitcoin, walaupun secara sederhana, secara simplifikasi. Teman-teman bisa belajar lebih lanjut mengenai konsepnya secara lebih mendalam di white papernya, sebagaimana yang saya tunjukkan tadi. Tapi ini setidaknya bisa menjadi gerbang kalian untuk memahami apa itu aset Bitcoin, underlyingnya apa, bagaimana cara ia bekerja, dan kenapa ia hadir sebelumnya. Sekian dari saya Dava dari Coin Labs. Sampai jumpa di video selanjutnya.